Halo, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Firda Syifa Unaf, Pulan Aprilia Nazwa Magfira, Devi Susilowati Febrianti, Fajes Hermansyah, Putri Tria Utami, dan Rosiana Hartini. Periode neonatal. Masa neonatal. Pengertian. Masa neonatal adalah masa bayi berumur 0 atau baru lahir sampai dengan usia 28 hari atau 2 minggu. Dalam masa neonatal, bayi harus menyesuaikan keadaan dengan kondisi di luar rahim. Mengingat bahwa selama ini bayi hidup di dalam rahim. Pada saat lahir, seluruh organ tubuh pada bayi harus bisa melakukan penyesuaian dengan keadaan di luar rahim. Bayi melakukan beberapa penyesuaian setelah lahir. Pertama, perubahan suhu. Jika di dalam rahim suhu bayi adalah tetap, maka jika sudah lahir bisa saja suhu bayi mengalami perubahan seperti demam. Lalu yang kedua, bernafas. Jika di dalam rahim bayi bernafas menggunakan tali pusar, maka setelah lahir dan tali pusar dipotong, bayi akan bernafas menggunakan paru-parunya sendiri. Yang ketiga, mengisap dan menelan. Jika dalam rahim bayi memperoleh nutrisi dari ibu melalui plasenta, maka setelah lahir, bayi akan mendapat nutrisi dari ASI dengan cara mengisap payudara ibu. Dan yang terakhir, pembuangan. Jika dalam rahim proses pembuangan bayi terjadi pada tali pusar, maka setelah lahir ke dunia, sistem pencernaan bayi sudah dapat bekerja, sehingga dapat mengeluarkan kotoran melalui anus dan saluran kencing. Ciri-ciri neonatal. 1. Tali pusar. Ciri bayi neonatal yang pertama, ketika bayi masih memiliki tali pusar yang belum dilepas dari pusat si bayi. Pelepasan tali pusar memang menjadi salah satu pertanda berakhirnya masa neonatal. 2. Kulit keriput. Ciri selanjutnya, ketika kulitnya terlihat keriput akan memiliki warna keunguan. Keadaan tersebut normal karena pada saat di dalam kandungan, bayi masih mendapatkan aliran oksigen dari darah ibu. Lalu ketika lahir mendapatkan oksigen melalui udara di sekitarnya. 3. Lebih banyak tidur. Ketika masih di dalam kandungan, bayi menghabiskan waktu dengan lebih banyak tertidur. Maka pada masa neonatal, bayi masih suka banyak tidur karena masih beradaptasi dengan lingkungan barunya. Fisik motorik. 1. Ukuran. Ukuran pada saat dilahirkan, berat bayi rata-rata 3,4 kg dengan panjang tubuh 49,5 cm. Pada umumnya, bayi laki-laki lebih berat dan panjang daripada bayi perempuan. 2. Anggota tubuh. Otot masih kecil dan halus, gerakan tidak terkendali, tulang juga masih sangat rapuh jadi mudah patah, dan terdapat rambut-rambut halus di punggung dan kepala. 3. Proporsi fisik. Kepala lebih besar daripada badan, hidung sangat kecil dan hampir rata, sedangkan mulut yang kecil seperti celah. 4. Fungsi fisiologis. Paru-paru bayi mulai bekerja dan bernafas sendiri, dan adanya gerakan refleks berupa menghisap bila bayi lapar atau bibirnya disentuh. 5. Aktivitas bayi. Kegiatan mayoritas bayi adalah tidur. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan oleh bayi adalah gerak refleks seperti menggerakkan mata, bibir, dan lidah, mengisap, ketegangan otot, sentakan lutut. Selanjutnya bahasa. Bahasa yang dikeluarkan bayi pada masa neonatal adalah menangis. Karena belum bisa berbicara, maka bahasa komunikasi pertama yang dilakukan oleh bayi adalah menangis. Menangis dapat terjadi kapan saja, saat lapar, haus, sakit, tidak merasa nyaman, gerah, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Aktivitas menangis pada bayi menandakan bahwa bayi membutuhkan perhatian. Sejak usia sangat dini, bayi sudah mampu mendengar suara orang tua atau orang yang berbeda di sekitarnya dengan aksen daerahnya. Jadi, walaupun bayi hanya bisa menangis, tidur, dan makan atau minum ASI, sebenarnya dia sedang aktif berkomunikasi dengan orang tua atau orang yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, konektif. Keterampilan konektif sendiri meliputi kemampuan untuk memproses informasi, alasan, mengingat, dan berhubungan dengan orang lain. Namun, untuk perkembangan kognitif di awal kelahiran tidak mudah diamati. Meskipun demikian, bisa terlihat dari perilakunya. 1. Memperhatikan benda bergerak, termasuk wajah, ibu, dan pengasuhnya. 2. Mampu mendeteksi perbedaan volume dan nada. 3. Menanggapi lingkungannya dengan ekspresi wajah. 4. Menunjukkan perilaku antisipasi seperti mencari dan mengisap puntung payudara. Kemudian
Kemudian sosial. Pada masa baru lahir, anak belajar bahwa menangis membawa perhatian. Tersenyum menanggapi senyum orang lain, merespon jika dipanggil namanya. Bayi bersosialisasi dengan sekitar meski hanya dengan kontak mata, tangisan, maupun gerakan tubuh ketika dia mendengar suara yang sangat tidak asing untuk seperti suara ibu dan ayahnya. Bayi mulai tersenyum dan menikmati bermain bersama orang lain. Bayi lebih komunikatif dan ekspresif dengan wajah dan tubuhnya. Emosi, reaksi emosional bayi hanya dapat diuraikan sebagai keadaan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Keadaan menyenangkan ditandai oleh tubuh yang tenang, dan keadaan tidak menyenangkan ditandai oleh tubuh yang tegang dan menangis. Moral, seorang bayi belum memiliki kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan moralnya. Yang ia miliki hanyalah rasa benar dan salah terhadap sesuatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya, bagi bayi, rasa lapar itu adalah salah, sehingga ia menangis saat lapar. Tugas perkembangan. Perkembangan diartikan sebagai bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, mengarah pada kematangan dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Untuk neonatal sejak lahir hingga 2 minggu setelah lahir akan memiliki sebuah perkembangan yang secara signifikan, mengangkat kepala 45 derajat, menggerakkan kepala dari kiri kanan ke tengah, melihat atau menatap wajah, mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh, terkejut atau bereaksi terhadap suara keras, membalas tersenyum, mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan kontak fisik. Masalah pada periode neonatal. 10 masalah utama pada bayi baru lahir dilansir dari informasi Direktorat Bina Kesehatan Anak Departemen Kesehatan RI. Pertama, kejang dengan gejalanya berulang-ulang dalam rupa menguap, mengunyah, mengisap, bola mata berputar-putar, kaki seperti mengayuh sepeda, mata mendelik dan berkedip. Kedua, tidak mau menyusu, memuntahkan semua yang diminum. Kondisi ini terjadi karena bayi mengalami infeksi berat. Ketiga, kondisi tubuh lemah. Bayi bergerak saat hanya dipegang. Hal ini menandai bayi sakit berat. Keempat, demam apabila suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, bayi Anda dipastikan mengalami demam. Kelima, sesak napas dan terus-menerus merintih. Ini menandakan bayi mengalami sakit serius. Keenam, pusar kemerahan hingga ke dinding perut. Ini menandakan bayi terkena infeksi berat. Ketujuh, mata bayi bernanah banyak. Bila tidak segera diobati, bayi terancam kebutaan. Kedelapan, diare yang disertai dengan gejala mata cekung dan kondisi tidak sadar. Jika kulit perut bayi dicubit kembali dengan lambat, hal ini menandakan dia mengalami kekurangan cairan dalam tahap kronis. Kesembilan, feses bayi berwarna pucat. Ke-10, kulit bayi terlihat berwarna kuning. Warna kuning ini terjadi akibat penumpukan zat kimia yang disebut bilirubin. Kuning pada bayi akan berbahaya apabila muncul kurang dari 24 jam setelah lahir, pada umur lebih dari 14 hari, dan kuning sampai ke telapak tangan atau kaki.